Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Dwi Agustina. Saya dari kelas A pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini berdiri sekitar pada tahun 41 Hijriah dan didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini juga merupakan khalifah pertama dari dinasti Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah ini berawal pada saat itu pada pemerintahan Ali. Muawiyah meminta kepada Ali untuk menuntaskan masalah pembunuhan Utsman bin Affan. Akan tetapi Muawiyah belum juga mendapatkan jawabannya, dan Muawiyah memanfaatkan kesempatan itu untuk melemahkan pemerintahan Ali, dan akhirnya terjadilah yang namanya Perang Siffin, perang antara Ali dan Muawiyah. Perang ini diakhiri dengan adanya perjanjian yang disebut dengan tahkim. Dalam tahkim ini Muawiyah memainkan beberapa taktik yang menyebabkan pemerintahan Ali itu melemah. Dan saat Ali meninggal, pemerintahannya digantikan oleh Hasan. Hasan adalah putra Ali. Akan tetapi orang Kufah merasa tidak terima karena orang-orang Kufah ini tidak menyukai kepemimpinan Ali, sehingga dia juga tidak menyukai dengan adanya pemerintahan Hasan ini. Oleh karena itu, Ali yang merasa umatnya ini seperti terpecah-pecah, dia memberikan atau mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah. Dan kepemimpinan khalifah saat itu diberikan kepada Muawiyah sepenuhnya. Pada tahun ini disebut juga tahun persatuan. Tahun persatuan sebagai tanda bahwa umat Islam yang pada saat itu setuju bahwa satu-satunya khalifah hanyalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang khalifah-khalifah yang memimpin Bani Umayyah pada saat itu. Khalifahnya kurang lebih ada 14 khalifah yang memimpin. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pendiri dinasti Umayyah. Dia juga khalifah pertama dari dinasti Umayyah. Kebijakan-kebijakan yang diambil Muawiyah antara lain, yang pertama, dia mengubah sistem pemerintahan yang awalnya demokratis, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, dia mengubah menjadi monarki atau sistem kerajaan. Hal ini ditandai dengan diangkatnya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota yang akan menggantikan Muawiyah nanti pada saat Muawiyah meninggal dunia. Kebijakan Muawiyah selanjutnya adalah dia memindahkan pusat pemerintahan yang awalnya ada di Madinah menjadi di Damaskus. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan ini wafat pada tahun 60 Hijriah. Jadi beliau memimpin selama kurang lebih 19 tahun. Kemudian kepemimpinannya digantikan oleh putranya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Pada saat pemerintahan Yazid ini, ternyata kaum Syiah yang ada di Kufah juga membaiat Husain sebagai khalifah. Dan hal itu menyebabkan adanya perang Karbala, dan perang Karbala ini mengakibatkan Husain bin Ali ini meninggal dunia. Dan pada pemerintahan Yazid bin Muawiyah ini terjadi banyak pemberontakan di berbagai daerah, sehingga selama 4 tahun kepemimpinan dari Yazid bin Muawiyah ini tidak terjadi banyak perkembangan, karena hanya terfokus untuk mengurusi pemberontakan-pemberontakan yang pada saat itu terjadi. Kemudian pemerintahan diberikan kepada Muawiyah bin Yazid. Ini biasa disebut dengan Muawiyah II. Pada pemerintahan Muawiyah ini masih banyak terjadi perselisihan dan pemberontakan di berbagai daerah. Muawiyah bin Yazid ini hanya memerintah beberapa bulan karena beliau merasa jiwanya tertekan dan dia tidak sanggup untuk memikul tanggung jawab khalifah yang diberikan oleh ayahnya. Kekuasaan selanjutnya dipimpin oleh Marwan bin Hakam. Karena pada saat Muawiyah bin Yazid meninggal, dia tidak menunjuk siapa penerusnya, sehingga keluarga besar dari Bani Umayyah ini sepakat menunjuk Marwan bin Hakam sebagai khalifah dilihat dari pengalamannya yang mampu mengendalikan kekuasaan dari dinasti
Umayyah. Pada saat itu, kedudukan Islam mampu mencapai Mesir, Palestina, Hijaz, dan juga Irak. Namun kepemimpinan Marwan ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 1 tahun. Dan kepemimpinan selanjutnya diberikan kepada anaknya, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini disebut-sebut sebagai pendiri kedua dinasti Umayyah karena pada masanya dia itu mampu mengembalikan integritas wilayah kekuasaan dinasti Umayyah, dan dia juga mampu mengembalikan wibawa dari dinasti Umayyah dengan menyelesaikan berbagai pemberontakan dan gerakan separatis yang ada pada saat itu. Kekuasaan selanjutnya adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Pada saat pemerintahnya ini, kekuasaan Islam sudah sampai ke Spanyol, dan pada pemerintahannya ini dinasti Umayyah ini memiliki kekayaan yang melimpah ruah, sehingga Al-Walid ini memanfaatkannya untuk menyempurnakan bangunan-bangunan seperti pabrik dan juga memperbaiki jalan. Kemudian beliau juga mendirikan masjid yang ada di Damaskus. Beliau juga mendirikan Masjidil Aqsa, dan beliau juga memperluas Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Beliau juga mendirikan rumah sakit di Damaskus. Kepemimpinan selanjutnya diberikan kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini dia tidak sebijak Al-Walid dalam memimpin karena dia terlalu menyukai kehidupan dunia dan suka bersenang-senang. Akhirnya masyarakatnya tidak terlalu suka dengan kepemimpinan Sulaiman, dan hal itu juga menyebabkan para pejabat dan masyarakatnya itu terpecah belah. Kepemimpinan Sulaiman ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahun, dan dia menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Umar bin Abdul Aziz ini disebut-sebut sebagai khalifah ketiga besar dari dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz ini adalah orang yang takwa, bersih, dan juga adil. Dia banyak menghabiskan waktunya di Madinah pada saat itu, pada pemerintahan Al-Walid. Dia menghabiskan waktunya di Madinah untuk mendalami ilmu, khususnya adalah ilmu hadis. Setelah menjadi pemimpin, beliau adalah orang yang bijaksana, orang yang bekerja keras, dan beliau juga sempat mengembalikan harta yang dia miliki sebelumnya itu ke Baitul Mal. Kepemimpinan selanjutnya adalah Yazid bin Abdul Malik. Pada saat pemerintahan Yazid ini, kaum Khawarij kembali memberontak karena merasa bahwa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik ini tidak adil, tidak seperti pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Jadi Yazid ini lebih suka berfoya-foya seperti itu. Kemudian digantikan oleh saudaranya Hisham bin Abdul Malik setelah Yazid ini meninggal. Pada masa pemerintah Hisham ini muncul perselisihan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Dalam memimpin sebenarnya Hisham itu lunak dan jujur. Kebijakannya dia mampu memulihkan keamanan dan kemakmuran rakyat. Beliau juga menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Akan tetapi kebijakan-kebijakan yang diambil Hisham itu ternyata tidak mampu menutupi kesalahan-kesalahan para pendahulunya. Yang selanjutnya adalah Al-Walid bin Yazid. Al-Walid bin Yazid ini oleh penulis Arab disebut sebagai orang yang pemabuk, pelanggar. Awalnya memang Al-Walid bin Yazid ini menunjukkan sikap-sikap yang baik seperti menyantuni fakir miskin. Akan tetapi sikapnya itu gugur karena sifatnya yang pendendam dan jahat terhadap sama saudaranya itu mulai terlihat. Dan hal ini menyebabkan kemerosotan dari dinasti Umayyah itu mulai terlihat, yang sebelumnya memang sudah mulai terlihat pada masa pemerintahan Hisham. Kemudian pemerintahan dipimpin oleh Yazid bin Walid bin Abdul Malik, kemudian diberikan kepada Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik dan
khalifah terakhir dari dinasti Umayyah adalah Marwan bin Muhammad. Setelah 90 tahun memimpin, dinasti Umayyah ini mengalami kemunduran. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah ini adalah adanya beberapa golongan yang tidak menyukai gaya kepemimpinan dari dinasti Umayyah ini. Kemudian adanya persaingan antar keluarga untuk merebutkan posisi khalifah. Kemudian para penguasa dinasti Umayyah ini kurang cakap dalam menggalang persatuan dari beberapa perselisihan yang sudah terjadi. Ada juga pemimpin dinasti Umayyah ini yang hidup bermewah-mewahan. Dan yang terakhir, faktor yang menyebabkan mundurnya dinasti Umayyah ini adalah terbunuhnya Marwan bin Muhammad oleh salah satu tentara dari Bani Abbasiyah. Yang kedua adalah dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah ini tidak terlepas dari runtuhnya dinasti Umayyah. Pada akhir pemerintahan dinasti Umayyah, para penguasa itu sudah mulai menunjukkan sikap-sikap yang menyebabkan keruntuhan dinasti Umayyah itu, sehingga pada masa ini keluarga Abbas memanfaatkan hal tersebut untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Pelopor berdirinya Bani Abbasiyah ini yang pertama adalah Muhammad bin Ali Abdullah bin Abbas. Kemudian saat dia meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Ibrahim. Pada tahun 129 Hijriah, Bani Abbasiyah ini memproklamirkan berdirinya dinasti Abbasiyah. Akan tetapi Marwan yang memimpin dinasti Umayyah pada saat itu mengetahui adanya berdirinya dinasti lain, sehingga dia Marwan bersama pasukannya ini berhasil membunuh Ibrahim. Setelah Ibrahim terbunuh, kepemimpinan atau pemimpin akan berdirinya dinasti Abbasiyah nanti diberikan kepada Abu Abbas As-Sofa. Kemudian pada tahun 132 Hijriah ini terjadi peperangan yang mengakibatkan Marwan bin Muhammad ini, pemimpin dinasti Umayyah terakhir ini, terbunuh oleh tentara dari Bani Abbasiyah. Dan akhirnya karena terbunuhnya Marwan ini menjadi akhir dari kepemimpinan dinasti Umayyah, sehingga pada tahun 132 Hijriah ini Abu Abbas As-Sofa dibaiat sebagai khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Pada masa perkembangannya, dinasti Abbasiyah ini terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama dimulai pada tahun 750 Masehi. Khalifah pertama pada saat itu, Abu Abbas As-Sofa, hanya memerintah sekitar 4 tahun dan kemudian digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Dalam memerintah, Abu Ja'far Al-Mansur sangat kejam, yang merupakan awal untuk tercapainya kejayaan dinasti Abbasiyah. Yang menjadi fokus pada periode pertama ini adalah perluasan wilayah, masih sama seperti pada masa dinasti Umayyah, hingga akhirnya sampai pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kedua khalifah ini dalam pemerintahannya lebih menekankan pengembangan dan pembinaan peradaban serta kebudayaan Islam ketimbang perluasan wilayah. Di sini terlihat bahwa ada perbedaan antara pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Faktor yang mempengaruhi masa keemasan dinasti Abbasiyah pada periode pertama ini, salah satunya adalah peran dari non-Arab, salah satunya yaitu Persia, dalam pembinaan Baitul Hikmah dan Darul Hikmah yang sudah didirikan oleh Harun Ar-Rasyid dan masa keemasannya pada Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa ini juga perpustakaan lebih seperti universitas daripada taman bacaan. Di perpustakaan ini
digunakan untuk aktivitas membaca, menulis, dan dijadikan sebagai tempat diskusi. Perpustakaan ini juga sebagai pusat penerjemahan dan yang menonjol itu dalam bidang kedokteran, filsafat, kimia, dan masih banyak lain. Kemudian periode kedua dimulai sekitar pada tahun 847 Masehi. Pada masa pemerintahan Al-Mutasim dan Al-Wasik, mereka masih mampu mengendalikan para an-Nasir Turki. Akan tetapi pada masa Al-Mutawakil, yaitu awal dari periode ini, pemerintahnya itu sangat lemah. Hal ini dibuktikan dengan mudahnya orang Turki merebut kekuasaan pada saat Al-Mutawakil sudah wafat. Pada masa ini juga intelektual semakin berkembang. Kemudian periode 3, periode ini berawal sekitar pada tahun 945 Masehi. Ciri utama dari periode ini adalah Daulah Abbasiyah yang berada di bawah kepemimpinan Bani Buwayhi. Keadaan khalifah pada periode ini semakin buruk dari keadaan sebelumnya karena Bani Buwayhi ini menganut paham Syiah. Pada masa ini, ilmu pengetahuan tetap mengalami perkembangan. Hasil dari perkembangan ini lahirlah tokoh-tokoh pemikir besar seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kemudian periode 4, periode ini bermula sekitar pada tahun 1055 Masehi. Pada periode ini ditandai dengan berkuasanya Bani Saljuk dalam Daulah Abbasiyah. Bani Saljuk ini kedatangannya itu diundang oleh khalifah untuk melumpuhkan kekuasaan dari Bani Buwayhi. Pada periode ini khalifah sudah mengalami perkembangan yang cukup baik, terutama dalam bidang agama yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Syiah. Pada periode ini ilmu tetap mengalami perkembangan, dicirikan dengan munculnya para tokoh seperti Al-Ghazali dan juga Al-Qushairi. Yang terakhir periode 5. Periode 5 ini bermula sekitar pada tahun 1199 Masehi. Pada periode ini ada perubahan yang sangat menonjol, yaitu pemerintahan dinasti Abbasiyah ini sudah merdeka dan berdiri sendiri. Akan tetapi wilayah kekuasaan mereka hanyalah Baghdad dan sekitarnya. Karena sempitnya wilayah ini, tentu bidang politiknya itu juga mengalami kelemahan. Dan sekitar pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol dan Tartar ini mulai menghancurkan Baghdad, dan itu tanpa perlawanan. Faktor dari lemahnya dinasti Abbasiyah ini adalah ada dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor internnya antara lain adanya perselisihan antar bangsa yang ada di bawah kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil. Yang ketiga, perselisihan antar pemikir agama. Dan yang keempat adalah kemerosotan perekonomian. Sedangkan faktor eksternnya dipengaruhi oleh adanya perang salib yang berkepanjangan dan pasukan Mongol, tentara Mongol dan Tartar ini di bawah kepemimpinan Hulagu Khan ini berhasil menjarah pusat-pusat kekuasaan dan pusat ilmu, yaitu perpustakaan Baghdad. Sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan dari dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.